Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini adalah merupakan pertemuan perkuliahan yang ke-9. Sekali lagi yang ke-9 ini sengaja saya rekam. Nanti rekamannya biar bisa disimak oleh seluruh mahasiswa, dan mungkin kita lebih sering bersemuka lewat Zoom meeting ini. Maka mudah-mudahan apapun yang kita lakukan dalam kesempatan ini senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah membuka intelektualitas kita, keilmuan kita, cakrawala pengetahuan kita dalam rangka untuk mewujudkan diri sebagai hamba Allah yang mukminin, yang muslimin, yang mutakin, dan yang muhsinin, yang kemudian mudah-mudahan akan membawa dampak kemaslahatan buat hidup dan kehidupan diri pribadi maupun orang yang ada di sekitar kita atau dimanapun orang yang berkesempatan untuk bersinergi dengan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Pada kesempatan ini kita akan membahas dan mempraktekkan, sekali lagi kita akan membahas dan mempraktekkan cara menghitung harta warisan ashabul furud dan cara pembagian warisan asobah. Sekali lagi kita akan mempraktekkan bagaimana cara kita menghitung pembagian warisan ashabul furud dan pembagian warisan asobah. Dan nanti barangkali Mbak Indah, mungkin nggak Mbak Indah kalau kemudian minggu depan ini kayaknya misalkan untuk ketemu karena warisan ilmu fikih mawaris ini memang harus ketemu tetap muka, sehingga nanti ada praktek di papan tulis untuk menghitung dan bergantian untuk menghitung, dan ini langsung kita praktekkan di tatap muka begitu. Karena ada beberapa soal yang harus dijawab. Karena apa? Ada bagian-bagian penting. Jikalau kemudian urusan harta warisan itu kan harta. Sekali lagi, harta warisan itu adalah harta yang dimiliki oleh seseorang, yang kemudian seseorang yang memiliki harta itu telah meninggal dunia. Maka tentu harta yang ditinggalkan itu namanya harta warisan atau harta yang ditinggalkan. Meninggalkan harta itu menunjukkan bahwa kepemilikan apapun yang ada di dunia ini, di muka bumi ini, bukan mutlak sebagai milik kita. Kita punya rumah itu hanya pinjaman. Kita punya mobil itu hanya pinjaman. Kita punya sawah, ladang, itu pun hanya pinjaman. Harta kekayaan yang kita kumpulkan itu pun hanya pinjaman. Maka rugi banget jikalau ada orang dalam hidup ini hanya untuk mengumpulkan kekayaan, dan ketika mengumpulkan kekayaan itu menghalalkan segala cara. Sekali lagi, rugi banget jikalau ada orang hidup hanya untuk mencari harta, dan harta itu dikumpulkan dengan segala macam cara sehingga harta itu menumpuk dan kemudian meninggal, dan meninggal itu kemudian selain meninggalkan dosa juga meninggalkan harta yang tidak halal. Maka tentu orang-orang yang beruntung adalah seimbang, karena ad-dunya majratul akhirah, adalah dunia ini adalah ladang untuk menuju akhirat. Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa-apa yang Allah sediakan di muka bumi ini. Carilah apa-apa yang Allah sediakan di akhirat, tapi jangan engkau lupakan bagianmu di muka bumi ini. Bagian di muka bumi ini tentu bagian-bagian yang menjadikan Allah ridha. Bagian-bagian yang menjadikan Allah ridha itu adalah bagian-bagian dari harta kekayaan yang kita kumpulkan dengan susah payahnya. Tentu mencari dengan yang halal, karena yang halal itu akan menjadikan dan mendatangkan keridhaan Allah. Keridhaan inilah yang kemudian akan membawa dampak keselamatan buat hidup dan kehidupan kita. Bukan hanya keselamatan hidup dan kehidupan kita di dunia, tapi keselamatan hidup dan kehidupan kita di akhirat. Maka tentu hikmah kita mempelajari fikih mawaris ini, sekali lagi, hikmah yang
yang kita ambil dari kita mempelajari fikih mawaris ini adalah bahwa seluruh harta yang kita tinggalkan adalah bukan mutlak milik kita. Yang menjadi harta kita adalah, sekali lagi, yang menjadi harta kita adalah apa yang kita nafkahkan, apa yang kita belanjakan di jalan Allah. Misalkan kita punya sejumlah uang, sejumlah harta, kemudian harta itu kemudian kita wakafkan, kita sedekahkan, kita belanjakan di jalan Allah, maka hanya itulah yang kita miliki. Selebihnya bukanlah milik kita, selebihnya itu menjadi milik keluarga yang kita tinggalkan. Maka tentu keluarga yang kita tinggalkan itu mereka akan mewarisi. Maka tentu ada 3 perangkat yang mewarisi. Yang pertama adalah furudul muqaddarah atau disebut dengan ashabul furud. Siapakah ashabul furud? Ashabul furud itu adalah orang-orang yang, sekali lagi, ashabul furud itu adalah orang-orang yang sudah memiliki bagian tetap. Ashabul furud ini adalah orang-orang yang sudah memiliki bagian tetap yang ditetapkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11-12 dan ayat 176. Inilah yang kemudian disebut dengan ashabul furud. Nah, kita akan membahas tentang ashabul furud itu, sekaligus kemudian kita akan membahas tentang asobah. Nah, di ashabul furud ini tentu ketika harta yang kita tinggalkan ashabul furud tidak ada, sehingga harta itu menjadi kalalah, harta yang tidak bertuan atau harta yang tidak, sekali lagi, harta yang tidak punya pewaris itu disebut dengan kalalah, harta yang tidak bertuan, maka kemudian dicari dawil arham. Siapakah dawil arham itu? Dawil arham adalah mereka yang masuk kerabat kita, tapi ketentuan jumlah warisan mereka tidak ditetapkan. Furud itu, apa itu furud? Fardun. Furud jamak taksir dari fardun. Fardun itu adalah orang-orang yang punya bagian tetap dari harta yang kita miliki. Sekali lagi, orang-orang yang memiliki bagian tetap dari harta yang kita miliki. Bagian tetap itu telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176. Nah, itulah yang kemudian bagian ini yang kemudian akan dibagikan sesuai dengan porsinya. Sebagai satu contoh, misalkan si Fulan itu laki-laki apa perempuan? Halo? Fulan itu laki-laki apa perempuan? Mas Noval. Mas Noval, Fulan itu laki-laki apa perempuan? Fulan itu adalah laki-laki. Lah, Fulan ini adalah laki-laki, dia meninggal. Misalkan dia meninggalkan harta berupa 1 unit rumah, 1 unit mobil, 2 petak sawah, 2 lokasi kebun. Sekali lagi, 2 petak sawah dan 2 lokasi kebun, dan kemudian harta ini kemudian dihitung. Setelah dihitung ketemulah total jenderal atau jumlah keseluruhannya harta yang ditinggalkan ini, katakanlah ada 2 miliar. Maka harta 2 miliar ini akan dikenakan, maka kemudian akan mengidentifikasi siapa yang ditinggalkan. Misalkan si Fulan ini telah menikah 2 kali. Pernikahan yang pertama dia punya anak laki-laki 1 dan anak perempuan 2. Kemudian dia nikah lagi dengan istri yang pertama, dia bercerai. Kemudian dia nikah lagi dengan seorang perempuan, tapi perempuan yang kedua yang dinikah ini tidak memiliki anak. Sementara si Fulan ini masih utuh mempunyai ayah dan ibu.
pertanyaannya, tolong ini dihitung. Sekali lagi, ini akan saya tagih, tolong dihitung, dan ini nanti dikirim di grup ya. Sekali lagi, tolong dengan rumus itu saya ulang lagi. Si fulan ini meninggal dunia, meninggalkan harta di total senilai 2 miliar. Dia menikah 2 kali. Nikah pertama dia punya 3 anak, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Sekali lagi, dari pernikahan pertama dia punya 3 anak, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Namun rumah tangganya gagal di tengah jalan karena dibercerai karena sesuatu hal dan sebab, kemudian nikah lagi. Nikah lagi, tapi dari istrinya yang kedua ini dia tidak memiliki harta, tidak memiliki anak. Sekali lagi, dia tidak memiliki anak. Sementara si fulan ini kedua orang tuanya, ayah dan ibunya masih hidup. Tolong dikerjakan, ini buat PR buat semuanya ya, buat PR buat semuanya. Berapa bagian istrinya, berapa bagian kedua orang tuanya, dan berapa bagian dari anak-anaknya dari 2 miliar itu. Karena dengan rumus ini masih tersimpan, karena itu soal ini sudah menyangkut ashabul furud dan asobah. Itu. Nah, kalau kemudian kita lihat di sini ya, saya share screen ya, saya share ya. Saya share. Ini ya, bagian ini ya. Maka tentu berangkat dari ini, bagaimana cara membagi warisan ashabul furud. Ashabul furud adalah orang-orang yang telah memiliki bagian tetap. Bagaimana pembagian asobah? Asobah itu adalah yang mendapatkan sisanya. Berbicara tentang ashabul furud, maka konsep pertama ketika ada seseorang meninggal, maka yang pertama adalah mengidentifikasi siapa orang-orang yang ditinggalkan. Ahli warisnya itu siapa gitu. Siapa yang mewarisi harta yang ditinggalkan. Setelah tahu siapa yang mewarisi harta yang ditinggalkan, maka seluruh hartanya dihitung seluruhnya. Lah, tadi fulan tadi memiliki harta jumlahnya 2 miliar. Dihitung, dinominalkan rupiah adalah 2 miliar rupiah. Lah, setelah diketahui siapa ahli warisnya kan sudah tahu tadi. Ahli warisnya tadi kan 1 istri, 2 anak, 3 ayah dan ibu dari yang meninggal. Ini namanya ashabul furudnya. Ashabul furudnya siapa? Ashabul furudnya istri, ayah, ibu dan anak-anaknya. Ini ashabul furudnya, ada 3 ashabul furud. Kemudian langkah kedua adalah ahli waris dawil furud, pemilik bagian tertentu. Jelas tadi bagiannya istri dapat berapa. Karena istri ini ada anak, maka ini mahjub sebagian, mahjub nukson itu tidak mendapatkan bagian yang penuh dari bagian yang perlu diterima. Ahli waris asobah, ada ahli waris asobah tadi, yaitu anak laki-laki tadi. Dawil arham secara otomatis sudah termahjub, sudah terhalang oleh ashabul furud. Kemudian ashabul furud ini berdasarkan dari Al-Quran surah An-Nisa ayat 11-12. Ini sudah jelas ya, kerangka hukumnya kita berangkat dari Al-Quran surah An-Nisa ayat 11-12 dan ayat 176. Nah, ini ashabul furud atau ahli waris yang bagian warisannya telah ditetapkan secara pasti dalam Al-Quran, yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3 atau 1/6. Sekarang siapa yang dapat 1/2? Siapa yang dapat 1/4? Siapa yang dapat 1/8? Siapa yang dapat 1/3? Siapa yang dapat 2/3? Dan siapa yang dapat 1/6? Maka yang didahulukan ahli warisnya adalah tentu yang didahulukan dalam pembagian warisan sebelum asobah penerima sisa adalah ini, bagian ini. Nah, maka tentu bagian mereka ini bergantung pada ada atau tidaknya anak atau cucu.
far'ul waris, cabang dari pewaris itu. Kemudian furudul muqaddarah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176 telah disebutkan sehingga ada 6 bagian utama: 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6. Ketentuan ini berlaku bagi ashabul furud atau ahli waris yang mendapatkan bagian tetap. Kemudian siapa yang dapat setengah? Yang jelas yang dapat setengah tidak ada dari contoh soal tadi, karena yang meninggal adalah laki-laki. Kalau yang meninggal perempuan maka tentu ada suami. Suami jikalau tidak punya anak maka dia dapat 1/2. Tapi jikalau ada anak baik laki-laki maupun perempuan, apabila anak perempuan sendiri sekali lagi dapat setengah. Apabila ada anak perempuan sendirian dan tidak ada laki-laki, kemudian tidak ada cucu perempuan dari anak laki-laki, tidak ada saudara kandung, tidak ada saudara seayah ibu, maka secara otomatis suami tadi dapat 1/2. Begitu pula karena yang meninggal contoh tadi adalah laki-laki, maka dia meninggalkan istri. Maka istri ini akan mendapatkan 1/4 jikalau tidak ada anak atau cucu atau saudara, baik saudara kandung maupun saudara seayah. Jikalau tidak ada itu, maka istri pun akan dapat 1/4. Namun jikalau suami yang mestinya dapat 1/2 karena ada anak, ada cucu atau cucu perempuan atau saudara kandung atau saudara seayah perempuan, maka dia termahjub sebagian sehingga dapat separuhnya dari harta yang semestinya. Kemudian istri karena ada anak, ada cucu, ada dan sebagainya yang disebutkan dalam poin yang pertama, maka istri akan termahjub separuh sehingga mestinya dapat 1/4, dapat 1/8. Kemudian bagian yang ketiga 2/3. Jikalau anak tadi perempuan semua, misalkan tadi meninggalkan si fulan tadi meninggalkan 3 anak, yang laki-laki meninggal tinggal 2 perempuan, maka 2 perempuan atau lebih akan mendapat 2/3. Tapi karena ada saudara laki-laki, maka perempuan tadi tidak mendapatkan 2/3, tapi mendapatkan asobah. Yang laki-laki asobah binafsih, yang perempuan adalah asobah ma'al ghair, mendapatkan asobah karena dia diangkat oleh saudara laki-lakinya. Sekali lagi, dia mendapatkan asobah atau sisa karena dari saudara laki-lakinya. Maka tentu asobah ini akan diambil setelah bagian istri berapa tadi kalau punya anak? 1/8. Bagian ayah karena ada anak, ada cucu, dapat 1/6. Sekali lagi, ibu akan dapat 1/3. Sekali lagi, ibu akan dapat 1/3 jikalau tidak ada anak, cucu atau saudara. Karena ada anak atau cucu, ibu dapat 1/6. Ayah jikalau tidak ada anak, cucu, saudara mayitnya baik seayah maupun seibu, maka ayah akan dapat asobah. Karena ada anak, ada cucu, maka ayah dapat 1/6 juga. Akan dapat 1/6 juga. Nah, ini setelah diambil 1/8 untuk bagian istri, 1/6 untuk bagian ayah, 1/6 untuk bagian ibu. Sekali lagi, ayah dan ibu masing-masing dapat 1/6. Kalau 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 1/3. Maka setelah harta diambil 1/8, diambil 1/3, maka cara menghitungnya bagaimana? Maka ini disamakan penyebutnya, ada 1/6 sama 1/3, maka penyebutnya ada 6/6. 6/6 yang 1/6 itu untuk ibu, yang 1/6 untuk bapak, yang ini ada 8 ya, ada
berarti penyebutnya dijadikan pembilangnya dijadikan kelipatan yang bisa dibagi 6 dan dibagi 8, berarti 24. Nah, ini ngitungnya berarti penyebutnya disamakan dulu sehingga ketemunya adalah 24 per 24. 24 per 24. Kalau 24 per 24 berarti untuk bagian bapak atau ibu berarti dapat 1/6 dikalikan berapa? Dikalikan 4. Berarti 4 per 24. Kemudian untuk istri dapat bagian 1/8 dari 24 berarti 3/8. Sisanya ini akan dibagi oleh anak-anaknya dengan asobah. Asobah ini kemudian hitungannya adalah laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, sehingga sisanya ini dibagi lagi. Sekali lagi, itu sisanya akan dibagi lagi. Selamat menghitung ya. Ini PR buat saudara untuk dikirim ya di tugas. Nanti akan saya set tugasnya ya. Saya set di tugasnya, nanti tolong dikerjakan. Nanti ada tugasnya ya, dibuka di LMS ya. Kemudian sekarang pembagian asobah. Asobah itu ilmunya adalah ahli waris asobah adalah kerabat pewaris yang menerima sisa harta peninggalan setelah ashabul furud. Jadi tadi ngitungnya adalah ashabul furudnya tadi siapa? Istri yang ditinggalkan. Tentu yang dapat bagian itu adalah istri yang baru, istri yang sah. Bagaimana dengan istri yang pertama? Istri yang pertama itu sudah mendapatkan harta gonogini. Sekali lagi, dia akan menikah, mayat tadi menikah 2 kali kan? Menikah yang pertama, dia punya anak, kemudian punya istri, istrinya masih hidup tapi dia cerai. Saat cerai itu hartanya sudah dibagi dengan harta gonogini itu. Kemudian menikah lagi dengan istri yang baru. Istri yang baru, dan istri yang baru ini tidak meninggalkan harta, maka harta yang dibagi itu adalah bukan harta gonogini lagi tapi harta tinggalan dari mayit itu. Nah, maka inilah kemudian dihitung setelah diambil haknya istri, diambil haknya bapak dan ibu, dan kemudian sisanya itulah yang kemudian diberikan kepada asobah. Apa itu asobah? Asobah adalah sisa harta peninggalan yang telah dibagikan kepada ashabul furud. Siapakah yang menerima asobah tadi? Yang pertama adalah anak laki-laki. Status anak laki-laki adalah asobah bin nafsih, sementara anak perempuan adalah asobah ma'al ghair. Dia mendapatkan asobah lantaran ada saudara laki-laki. Inilah yang kemudian di asobah ini ngitungnya sederhana memang, tinggal ribetnya adalah bagaimana keseluruhan ahli waris ini legowo untuk menerima harta warisan itu masalahnya. Sekali lagi, intinya adalah bagaimana seluruh ahli waris itu legowo. Karena ada ini, saya punya tetangga suami istri dan kebetulan tidak punya anak. Kemudian istrinya ini dapat harta pusaka, mendapatkan warisan sebidang tanah yang cukup luas. Kalau kemarin dijual laku 8 miliar itu. Tapi karena ini merasa ini adalah harta peninggalan orang tua dari mayit perempuan itu, maka saudara-saudaranya mayit perempuan tadi tidak terima. Kalau kemudian suaminya dapat separuh. Lah kalau memang hitungan secara faraid, kalau seorang suami ditinggal oleh istrinya, maka suami itu jika tidak punya anak, maka suami itu secara faraid memang dapat 1/2. Tapi karena ini nilainya begitu besar, saudara-saudaranya tidak terima. Akhirnya menggugat di pengadilan, habis banyak. Yang gugat tidak dapat warisan, yang digugat juga tidak dapat warisan. Itu namanya kalau orang-orang yang memperebutkan harta warisan itu rebut balung tanpa isi. Sekali lagi, orang yang menggugat dalam masalah warisan itu sama dengan rebut balung tanpa isi. Karena itu tetap semangat ya. Karena ini mohon maaf saya sudahi sekian. Ini silahkan didiskusikan dan dikerjakan ya. Soal tadi dikerjakan. Sekali lagi soal tadi dikerjakan. Saya tutup sekian ya. Saya tutup sekian. Silahkan komentar dibuka lagi.
Masih ingat soalnya tadi? Ada seseorang laki-laki meninggal dunia. Dia meninggalkan seorang anak. Dia meninggalkan 3 orang anak, 1 laki-laki 2 perempuan dari istri pertamanya yang telah bercerai. Kemudian dia menikah lagi tapi dengan istri yang kedua tidak punya anak. Sementara mayit ini masih hidup ayah dan ibunya. Tolong dihitung harta yang ditinggalkan nilainya adalah 2 miliar. Berapa bagian yang diterima oleh istrinya, berapa bagian yang diterima oleh ayah ibunya, dan berapa yang diterima oleh ketiga anak-anaknya. Selamat mengerjakan. Dan saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.